Halo Sobat Dokter, jumpa lagi dengan saya Dr. Tommy. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu spesialisasi di bidang kedokteran, yaitu spesialis urologi. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena dokter spesialis urologi mungkin saat ini namanya belum begitu familiar di kalangan masyarakat kita. Tidak seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter mata, ataupun dokter spesialis lainnya. Padahal sebenarnya spesialis urologi ini merupakan salah satu spesialisasi kedokteran yang cukup penting, dan penyakit urologi ini merupakan penyakit yang sangat sering kita jumpai di masyarakat. Nah, jika Sobat Dokter ingin tahu tentang spesialis urologi, penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditangani, nonton video ini sampai habis. Jadi Sobat Dokter, dokter spesialis urologi adalah dokter yang spesialisasinya memfokuskan diri pada gangguan di saluran kemih, baik itu laki-laki maupun pada perempuan, termasuk sistem reproduksi pada laki-laki. Gangguan saluran kemih itu bisa berawal dari ginjal, dari ureter, dari kandung kemih, dan dari uretra. Selain itu, organ di sekitarnya yang kadang mempengaruhi seperti kelenjar adrenal atau kelenjar yang berada di atas ginjal juga ditangani oleh dokter urologi. Sedangkan untuk sistem reproduksi pada laki-laki seperti testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, dan penis. Jadi melihat fokus penyakitnya, bidang yang ditangani oleh dokter urologi ini sebenarnya cukup luas. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh bidang yang ditangani oleh dokter urologi. Yang pertama, endourologi. Jadi endourologi itu mengobati gangguan pada saluran kemih seperti batu saluran kemih, apakah itu batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih, dengan metode invasif minimal, baik tanpa operasi, operasi tanpa sayatan, atau dengan menggunakan sayatan yang kecil atau yang minimal. Kedua, ada urologi pediatrik, di mana urologi pediatrik ini fokus pada masalah saluran kemih pada anak-anak, bisa berupa batu saluran kemih, ngompol, kelainan bawaan pada saluran kemih, kasus-kasus di mana lubang kencing tidak di ujung penis seperti hipospadia, epispadia, kasus testis yang tidak turun. Ketiga, ada bidang urologi rekonstruksi, di mana di sini dilakukan teknik pembedahan untuk memperbaiki struktur dan fungsi saluran kemih. Contohnya kasus penyempitan saluran kencing yang biasa kita sebut dengan striktur uretra, kasus silikomenoma penis akibat penyuntikan zat-zat tertentu di dalam penis, penis yang bengkok, dan masih banyak yang lain. Keempat, ada urologi wanita, misalnya kasus-kasus gangguan saluran kemih pada wanita seperti PSR, pengen kencing terus, atau di sini biasa kita sebut dengan inkontinensia urin. Kelima, ada neurourologi, di mana fokus pada masalah saluran kemih yang disebabkan oleh gangguan dari sistem saraf. Keenam, ada onkologi urologi. Jadi urologi onkologi ini menangani kanker atau tumor pada sistem saluran kemih seperti tumor atau kanker ginjal, kanker ureter, kanker kandung kemih, kanker prostat, kanker uretra, kanker testis, dan kanker penis. Ketujuh, ada bidang transplantasi ginjal pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Dan untuk kasus-kasus tertentu pada pasien gagal ginjal, urologi juga dapat melakukan pemasangan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
bagi pasien yang mengalami gagal ginjal dan ingin melakukan cuci darah mandiri. Berikutnya ada bidang infertilitas pada laki-laki atau ketidaksuburan pada laki-laki. Di sini bidangnya disebut dengan bidang androurologi, menangani masalah yang berkaitan dengan kesuburan dan kesehatan organ reproduksi pada laki-laki. Misalnya varikokel, disfungsi ereksi atau impoten, ejakulasi dini atau ejakulasi prematur, dan lain-lain. Pada bidang emergensi yang disebabkan oleh trauma atau cedera, urologi juga menangani kasus-kasus tersebut, seperti trauma ginjal, trauma ureter, trauma kandung kemih, trauma uretra, dan lain-lain. Termasuk juga sebenarnya trauma di daerah genitalia, di mana di sini kita memfokuskan pada trauma di daerah genitalia pada pria. Tidak hanya hal itu, kasus urologi juga menangani kasus-kasus infeksi saluran kemih, termasuk infeksi pada sistem reproduksi pada pria. Nah, dari beberapa bidang yang saya jelaskan tadi, dalam penanganan terhadap pasiennya, dokter urologi ini menangani pasiennya itu mulai dari obat-obatan, melalui tindakan minimal invasif, bahkan sampai pembedahan terbuka. Nah, sekarang Sobat Dokter sudah tahu gambaran singkat tentang urologi dan kira-kira gambaran seperti apa yang mengharuskan misalnya Sobat Dokter datang ke dokter urologi. Dan sekian dulu video kali ini dari saya, sampai jumpa lagi di video Dokter selanjutnya.